الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب شفاء السائل وتهذيب المسائل للإمام العلامة الفقيه المؤرخ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولفضيلة الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم ولشيخ الإمام محمد بهاء الدين النقشبندي ولشيخ الإمام أبو حسن الشاذلي ولجميع العلماء ونفعنا بهم والmuslimin وبعلوم جميع العلماء amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab Tasawuf Ibnu Khaldun ini ya Allah. Kiranya dapat bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, wabah, penyakit dan sebagainya, khususnya ya Allah penyakit wabah yang begitu besar menimpa dunia ini sekarang ya Allah, virus corona, khususnya bagi kami ya Allah, jauhkan ya Allah, hindari kami daripada bencana wabah tersebut dan pada umumnya umat Islam seluruhnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, lindungilah kami, anak dan keluarga kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya, muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Anugerahkanlah nikmat ya Allah, ya Tuhan, kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman dan muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula nikmat kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah, karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Begitu pula ya Allah, tak luput berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya ya Allah mereka yang ikhlas berjuang di dalam dakwah kami ya Allah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita yang lalu di dalam kitab Tahdhib ini sudah sampai tentang hakikat tujuan tasawuf dan kelebihannya secara keseluruhan, apa hikmah tariqah ini. Sebagaimana selalu kita ulang bahwasanya tasawuf itu adalah islahul qulub. Bagaimana kita terus memperjuangkan, berusaha untuk membersihkan hati. Jadi Ibnu Khaldun kemarin memberikan ada dua, fajami'ut takalif asy-syar'iyyah allati ta'abbudu biha al-insan fi khasatin nafsihi tarji'u ila naw'ain. Jadi ada beban syariat, at-takalifus syariah, beban syariat yang dibebankan kepada kita umat Islam itu ada dua. Sebenarnya kepada manusia disebut di sini biha al-insan, khusus untuk dirinya. Maka ada dua pondasi dasar. Pertama, ahkam tata'alluq bil a'mal zahirah. Hukum-hukum yang berkaitan tentang amal zahir. Itulah dia hukum-hukum syariah. Bagaimana cara kita sholat, cara kita berzakat, cara kita berpuasa, bagaimana anak istri kita mengetahui tentang hukum haid, nifas. Kayak kemarin ada WA saya, Ustaz, bagaimana hukumnya? Saya ini hamil, tapi kok bisa datang tanda-tanda haid? Nah, kan ini kan mesti hukumnya kan.
Biasanya kan orang hamil nggak pernah haid kan. Nah, biasanya kan begitu pada ghalibnya. Jadi saya bilang memang nggak semuanya. Ada satu-satu memang wanita itu ketika dia hamil mengalami seperti tanda-tanda haid. Apa hukumnya? Bagaimana sholatnya? Bagaimana puasanya? Kebetulan beliau terkejut, mungkin belum pernah mengalami, jadi seolah-olah ragu apakah hamil atau tidak ya. Tapi tidak, memang ada, gitu ya. Jadi ini diantara hukum zahirah. Apa hukumnya? Itu kalau nggak belajar kita bagaimana mau tahu hukum itu kan? Ya udah. Akhirnya banyak yang dilanggar. Kemudian wahya ahkamul ibadah, ini contohnya ya. Ahkamu tata'alu bil amal zahira wahya ahkamul ibadat, yaitu hukum-hukum tentang ibadah wal adat wal mutanawulat, dan hukum adat kebiasaan kita. Bagaimana hukum adat ini? Termasuk undang-undang. Maksudnya undang-undang apa namanya? Pranata sosial. Ada namanya undang-undang hukama, ada namanya undang-undang daulah. Nah, itu lain lagi. Nanti dia masuk daripada sumbernya hukum adat dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan agama, dan ada juga berdasarkan adat. Nah, itu dia. Jadi semuanya itu kalau kita simpulkan, contoh hukum agama itu dia diantaranya hukum perdata dan hukum pidana juga mengatur tentang itu. Artinya ini klasifikasi daripada hukum zahir itu ya. Tapi kan belum ada pernah hukum perdata atau hukum pidana yang berkaitan tentang hati, nggak pernah ya. Bagaimana kita mencintai istri, mencintai kekasih, kan nggak ada undang-undangnya. Ada nggak undang-undangnya? Undang-undang kita benci kepada orang lain, maksudnya hati kita yang benci, hati kita liar kemana-mana, itu kan nggak ada yang bisa ngaturnya kecuali diri kita. Tapi nanti di dalam ajaran tasawuf ini akan menunjukkan kepada kita, akan membentangkan bahwasanya raja dari segala yang ada di dalam diri kita itu bukan fisik kita, tapi adalah hati kita. Kemudian kita teruskan, wa ahkamu tata'alu bi amalil batin, hukum yang berkaitan tentang amal perbuatan secara batin. Ini yang nggak kelihatan. Nah, ini yang repot. Kita sama-sama di dalam musalla, tapi hati kita berbeda-beda. Ada yang hatinya kepada Allah, ada yang hatinya ikhlas kepada Allah. Tapi ada yang memang hatinya kemana-mana. Duduk di musalla, hatinya ke Ciracas, ke pasar Ciracas, ke Jakarta Pusat, televisi dan sebagainya. Itu yang duduk di musalla. Bagaimana kalau orang yang nggak pernah duduk di musalla, hatinya lebih liar lagi? Ya, nengok istri orang, nengok anak orang, ya. Kapan besok bisa korupsi? Kapan besok bisa mencuri? Kapan besok bisa bekerja, sibuk memikirkan harta, padahal kita nggak tahu umur kita. Jadi musibah corona ini menegur kita, yang kita nggak tahu kematian itu tidak bisa diukur dengan tua, muda, masa. Bisa jadi kita meninggal malam hari ini, bisa jadi kita meninggal besok pagi, bisa jadi kita meninggal 9 hari yang akan datang. Nauzubillah. Jadi apa yang kita bawa bekal itu? Yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, nanti di hari kiamat tak berguna anakmu dan hartamu kecuali engkau berhadapan dengan aku dengan hati yang bersih. Ah, itu dia. Hati yang bersih ini memang perlu mujahadah. Perlu ada jihad kesungguhan untuk terus kita bersihkan. Apa dia? Wahya al-iman. Ah, ini dia. Jadi al-a'malul batinah kata Ibnu Khaldun diantaranya keimanan kita. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Hari ini karena sebab penyakit
kita malas sholat umpamanya, misalnya sholat sunnah ya. Tapi kalau sudah sholat wajib dia tinggalkan, ini sudah jatuh ini enggak ini sudah jatuh daripada rukun Islam. Jangan sampai ya. Jangan sampai 5 waktu dalam sehari semalam ditinggalkan. Jadi iman ini berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan hati. Jangan sampai kita kuat hari ini dengan cobaan, besok sudah mengeluh. Jangan sampai hati kita kemarin itu tahan berbagai macam cobaan, ketika sekarang kita dihinakan orang, kita malah berputus asa. Itu nggak boleh. Kemudian wa ma yatasarru fil qalb, apa saja yang terjadi di dalam hati. Apa saja yang terjadi dalam hati. Apa saja, jadi bukan hanya menyangkut masalah iman. Apa saja mata kita memandang, pasti hati kita berkata, oh itu ya, begini itu. Oh itu ya. Apalagi kalau sudah tengah malam umpamanya ada seorang wanita dengan berpakaian seksi, pasti pikiran kita negatif. Oh ini baru ini nih. Inilah yang perlu kita latih. Meskipun kita tahu dia berbuat maksiat, tapi kita harus bisa membersihkan hati kita untuk mendoakannya. Allahumma yahdiha, kalau dia perempuan, ya Allah, ku tengok dia tak beradab, tengah malam dia pakaian seksi atau dia berduaan dengan yang bukan mahramnya. Doakan ya Allah, semoga dia dapat hidayah. Bukan kita tunjukkan kebencian kita dengan wajah yang masam, atau kita menunjukkan permusuhan, tidak. Cukup kita doakan, kita benci perbuatannya, kita doakan dia dapat hidayah. Wa yajluna bihi minas sifat. Jadi di sana menyangkut tentang sifat-sifat dalam hati kita itu immal mahmudah, sama ada sifat yang terpuji. Seperti apa? Kal iffah. Iffah ini Pak, orang yang sangat menjaga kesucian dirinya dari maksiat. Ini martabat yang paling tinggi ini, iffah ini. Jadi kalau seorang wanita itu dia sudah pakai jilbab, terbuka sedikit saja tangannya dia gini kan. Laki-laki ditengoknya perempuan seksi, astagfirullah, ya kan. Tapi ini kan enggak, tengok mah seksi juga gitu. Ini belum martabat iffah kita, repot. Martabat iffah ini berat. Jadi jangan heran nanti kenapa doa kita tersendat, kenapa hati kita selalu gelisah. Jadi jangan samakan cobaan orang soleh dengan yang tak soleh. Inilah Allah sebut dalam Al-Quran, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawi. Apakah sama Allah timpakan berbagai macam peristiwa kepada orang beriman dengan tidak? Tak sama. Nanti ada wali Allah, dia dihukum mati, Pak. Contoh Hallaj. Hallaj itu wali Allah, dihukum mati, bahkan dibakar mayatnya. Coba lihat para ini, saya ingin selalu kita ulang-ulang. Sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin semuanya meninggal dibunuh kecuali Abu Bakar Siddiq. Bayangkan itu. Tapi apakah sama dia dibunuh seperti preman dibunuh? Oh subhanallah, tak boleh kita samakan. Jadi jangan sampai kita samakan. Ada orang yang biasa sholat di musola Ziyadatul Iman, dia batuk, dengan orang nggak pernah sholat batuk juga, bahkan lebih besar batuk orang yang sholat di musola ini. Jangan sama, nggak sama itu. Batuk orang yang nggak pernah sholat itu azab ya. Azab ya. Jangan disamakan orang yang nggak pernah sholat digigit nyamuk dengan orang yang sholat digigit nyamuk, nggak sama ya. Meskipun nyamuk yang menggigitnya. Bukan kata saya, kata Allah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawi. Kalau orang sholat bertambah pahalanya, tapi ikhlaslah dia, jangan maki-maki. Boleh dipukulnya nyamuk boleh, tapi jangan dimaki-makinya ya. Memang keluar sumpah serapahnya, memang nyamuk udah kecil.
nggak senang nengok orang tidur katanya. MKJ, mengganggu ketenangan jiwa katanya. Jadi meskipun sholat diminta kesabaran. Kalau nggak sabar bisa gugur. Ini yang kita takutkan, Pak. Ada orang, Pak, sebelum meninggal dunia sudah hilang nurnya, Pak. Nur kebaikannya. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Kenapa? Karena semua yang dilakukannya nggak pernah ikhlas. Padahal banyak yang dilakukannya kebaikannya, banyak sekali. Tapi nurnya, nur kebaikannya hilang. Sampai-sampai orang pun sudah tidak bisa mengenang dia lagi. Kenapa? Semua yang dilakukannya itu semuanya dilontarkan dengan lisannya, dengan keluh kesahnya dan sebagainya. Nauzubillah, jangan sampai. Di dunia saja sudah Allah tunjukkan nurnya hilang. Bagaimana di akhirat? Ini yang disebut dengan riya itu. Ujub. Nah, ini berkaitan. Iffah ya. Jadi kata Imam Mahmudah, sifat yang terpuji dalam diri kita pertama iffah. Kemudian wal adl, berlaku adil. Wasuja'ah, syaja'ah, pemberani. Jadi kita nggak boleh takut. Yang maksud apa? Melakukan kebaikan. Ini kan enggak. Kita minta tolong ke dalam kebaikan, takut dia. Tapi kalau nanti kita ajak dia dalam maksiat, mau dia. Kenapa? Ada untungnya umpamanya. Ini bahaya. Nggak berani dia berkorban dalam kebaikan. Kemudian apa? Wal karam, mulia. Kita harus bisa memuliakan diri kita. Ini enggak selalu merendahkan diri kita. Itu nggak boleh. Makanya dalam Al-Quran disebut wala talmizu anfusakum. Kamu jangan merendahkan diri kamu sama siapa. Suka menceritakan, aku dulu preman aku. Aku dulu begini begitu. Semua aibnya diceritakannya. Aib istrinya, aib dirinya, atau istrinya, aib suaminya diceritakannya. Maaf ya, agak kasar saya. Karena saya dengar sendiri itu. Suami saya anunya sebesar ini gitu. Waduh, diceritakannya pinggir jalan. Ini hati-hati ya. Kita harus bimbing anak istri kita di rumah jangan pernah bosan. Terus terang, wanita ini yang paling susah kita menjaga etika akhlak lisannya, Pak. Dia kalau sudah latah, apa bahasa Betawi latah? Latah juga. Disenggol kucing dia, Pak, menjerit, Pak, keluar dia, disebutnya kemaluan suaminya, kemaluan ayahnya. La ilaha illallah. Kuat-kuat, Pak. Bayangkanlah, rumah kita di sini kan nggak ada ventilasi kecuali di depan gitu. Bisa dengar, Pak. Ini gimana seperti ini? Ternyata bukan hanya ibunya yang suka begitu, anaknya pun begitu juga. Kalau sudah guyon sama kawannya, keluarlah sumpah serapah, kemaluan ayahnya, kemaluan ibunya disebutnya. Ini kan kalau orang tak punya akidah, kita mesti maklumi. Ini orang Islam begini, bagaimana ini? Kok bisa diambil jadi istri begitu? Bingung juga kita. Tapi ya begitulah memang. Memang itu yang sudah kita cintai dari awal ya kan. Nggak bisa. Kemudian apa? Wal haya was sabr. Al haya, malu. Jadi hati kita itu harus punya sifat malu. Jangan sampai nggak tahu malu. Was sabr, ini paling tinggi ini. Sabar, syukur itu martabat paling tinggi. Ikhlas, sabar dan syukur nggak bisa terpisahkan. Di antara yang ikhlas, sabar, banyak orang ikhlas, Pak, tapi belum tentu syukur. Banyak orang sabar, belum tentu syukur. Martabat syukur sudah termasuk di situ ikhlas dan sabar. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan ketika iblis diusir, apa kata Allah? Hanya orang yang bersyukurlah yang tak bisa digoda oleh iblis. Hanya orang bersyukur. Bukan berarti kalau meninggal orang tuanya, syukur aku meninggal. Bukan itu maksudnya. Artinya dia mensyukuri, ya Allah, seluruh musibah ini aku bersyukur ya Tuhan, hatiku tetap masih berbaik sangka dengan Engkau. Itu pertama. Yang kedua, ya Allah, rasa syukurku ya Tuhan, semiskin apapun aku, ternyata aku masih tidak meninggalkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ya Allah, seberat apapun penyakit yang kuderita, tapi ternyata Engkau masih memberikan iman kepadaku.
untuk selalu mensyukurinya. Makanya orang seperti inilah dijamin Allah, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Kata Allah, nanti di hari kiamat Allah angkat seluruh penderitaan kita yang sakit. Berapa tahun umur kita? 70 tahun, 80 tahun, 80 tahun, nggak sampai satu hari dah, setengah hari tidak sampai. Udah Allah angkat. Walaqahum nadarta wa surura, wajah kita berseri-seri. Seluruh penderitaanmu ketika engkau sabar di dunia selama 80 tahun, 70 tahun, kata Allah, ku angkat, ku ganti dengan kesenangan yang begitu indah yang tak bisa kau bayangkan dan belum pernah kau rasakan selama di dunia. Walaqahum nadarta wa surura wa jannata wa harira. Allah sebutkan kenapa sudah surga ada harir. Apa harir itu? Sutra, Pak. Ahli tafsir mengatakan kita itu disambut bak laksana raja. Ya. Kalau di dunia ini kita nggak pernah mimpi bisa jadi presiden, Pak. Nggak pernah. Jangan mimpi kita bermimpi sudah tua begini bakal jadi presiden atau raja, ya. Tapi Allah sebutkan orang yang ketika dia menderita di dunia kemudian dia sabar. Tapi sabarnya dengan sholat, ya. Bukan sabarnya dia tidak sholat. Kan ada orang itu dipukul orang sabar, dihina orang sabar, tapi nggak sholat nih. Wah, ini nggak bisa. Yang dimaksud di sabar sini adalah dia yang tidak meninggalkan rukun Islamnya. Jadi martabat sabar ini tanpa batas. Ini paling berat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Karena ini martabat yang paling tinggi, sampai-sampai ma'as-sabirin. Nggak ada ukurannya, nggak ada ukurannya. Kita dalam detik ini sabar, 1 jam akan datang tak sabar kita, ya. Sekarang kita sabar dengan istri kita, tapi kita nggak sabar dengan anak kita. Kita sabar dengan istri dan anak kita, kita nggak sabar dengan tetangga kita. Kita sabar dengan tetangga, kita sabar dengan anak istri kita, tapi kita nggak sabar dengan diri kita. Ketika kita nggak sabar dengan diri kita, disinilah goncangan yang paling kuat. Makanya dalam tasawuf ini goncangan-goncangan sifat yang buruk. Ya, kita teruskan. Wa imma al-madhmumah. Ada juga sifat yang tercela dalam hati kita. Kal ujub. Apa yang dikatakan ujub? Membanggakan diri. Kalau nggak diri saya nggak begitu itu. Atau ada yang tersembunyi di diri kita, kita merasa lebih hebat dari yang lain. Itulah yang harus kita hempaskan dengan zikir. Ketika ada lintasan hati kita merasa lebih hebat dari orang lain, diri kita lebih tinggi dari yang lain, astaghfirullahaladzim, dihapus dengan istighfar. Ya. Ketika ada lintasan kita penuh dengan problem, permasalahan yang berat, jadi itu negatif, Pak. Problem itu negatif terhadap diri kita. Meskipun dia nggak berdosa, kita memikirkan hal negatif. Kita memikirkan permasalahan kita yang berat. Tapi itu kalau berlarut-larut akan merusak jiwa kita. Makanya kita hempaskan dengan zikir, ya Razzaq, ya Fattah, ya Ali. Wahai Allah yang maha memiliki segala rezeki. Wahai Allah ya Fattah, yang memiliki kekuasaan untuk membuka segala problem permasalahan kita. Ya Alim, hanya Engkau ya Allah yang maha kuasa mengetahui tentang permasalahanku. Percayalah, meskipun kita dalam satu jengkal ke depan nggak mampu memutuskan problem kita, bawa dengan zikir, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Bukan dengan lisan saja. Karena gini, banyak orang zikir dengan lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya apa? Aduh, aku besok ke Ciracas ini gimana ya? Susah kan itu rasa. Besok aku ini kerjaan ini. Jadi pikirannya kemana melayang-layang. Tapi lisannya la ilaha illallah. Ini belum masuk dia. Tak masuk. Ini belum sampai dia. Jadi kalau zikir lisan itu untuk membantu bagaimana kekuatan hati kita membuang hal-hal yang negatif. Ya, Allahu Akbar, sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lisannya, hatinya, aduh ini hujan pula hari ini. Gak bisa lah aku hari ini gitu ya. Gak
nggak bisa cari duit, nggak bisa kerja, nggak bisa ini, penyakit banyak, problem banyak, iya. Apalagi umpamanya memikirkan asik dimarahin istri aja umpama, kan ada orang kan, dia senang dari segi ekonomi Pak, senang dari segi kesehatan, tapi dia nggak tahan asik diubur-ubur istrinya aja umpama, jadi gitu. Jadi kegelisahan hati itu, itulah pentingnya letak zikir di situ. Dan fungsi zikir itu bukan hanya sekedar bagaimana agar Allah menjadi wali penolong kita untuk menghilangkan itu, tapi juga apa yang kita hajatkan, yang kita niatkan akan bisa tercapai. Itu dia. Kalaupun kita tidak sesuai apa yang kita hajatkan, yang kita niatkan, yang kita minta kepada Allah, percayalah, wa yaddakhiruna fil akhirah, Allah akan simpan. Contoh kita berhajat, ya Allah, kepingin aku punya anak 7, yang dikasih cuma 1, 2, 3 umpama. Kita doa terus, udah, memang nggak diberikan Allah, tapi di akhirat nanti akan Allah berikan lebih baik dari itu. Di dunia pun begitu. Makanya ada seorang soleh Pak, di dalam ada hadis diceritakan di dalam kitab Al-Hikam. Al-Hikam ini kitab tasawuf yang sangat luar biasa, ma'rufnya, dikenal. Ada seorang soleh selalu berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, ya Tuhan, tolong bukakan pintu kehidupan rezeki aku. Udah, semakin berdoa Pak, semakin miskin dia. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi dia istiqomah. Sampai kata Rasulullah, malaikat nangis, menangis malaikat. Padahal malaikat kan nggak punya nafsu. Artinya dia nggak merasakan bagaimana kita kalau nggak ada uang itu kayak mana sakitnya, ya kan? Malaikat nggak merasakan karena dia nggak makan. Bagaimana sakitnya orang nggak punya istri, atau dia umpamanya ditinggal istrinya, itu malaikat nggak merasakan. Tapi dia tahu penderitaan. Kenapa? Karena malaikat memang sering juga menangis melihat Rasulullah. Kayak mana Rasulullah dilemparin ya ketika di Taif, bagaimana di Uhud dan sebagainya. Udah menangis kata Rasulullah. Sang hamba berdoa menangis, sampai-sampai malaikat berdoa kepada Allah, ya Tuhan, kabulkan doa hambamu ini ya Tuhan. Pagi, sore, siang, malam dia berdoa di musola ziyadatul iman, tapi miskin terus. Dibantu malaikat doa. Akhirnya apa? Apa kata dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini? Ana uhibbu sauti abdi. Aku lebih suka rintihan hambaku. Jangan kau kira kata Allah doanya itu tolak, tidak. Ada hamba itu ketika berdoa kata Allah, aku berikan sesuai dengan yang dia minta. Minta rumah besar, istri banyak umpamanya, dikasih langsung. Ada dia minta sehat, langsung dikasih. Tapi ada dia minta itu semua nggak dapat. Minta duit nggak dapat, minta rumah nggak dapat, minta sehat nggak dapat. Apa kata Allah? Wa yadakhiru fil akhirah. Ada yang dia disimpan untuk akan datang. Itulah yang lebih tinggi martabat akan diberikan Allah kepada dia ketika dia sabar. Nah, itu sabarnya yang diminta. Rintihan kita ketika kita berkeluh kesah, di dalam Al-Quran disebutkan innama asku wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku berkeluh kesah hanya kepada Allah. Inilah yang selalu diucap oleh Umar bin Khattab ketika dia selalu merenungi bagaimana dulu dia menyakiti anaknya, maksudnya pernah membunuh anaknya sebelum masuk Islam. Bagaimana dulu dia sebelum masuk Islam luar biasa perbuatannya. Tapi ketika dia setelah masuk Islam, semua menjadi rintihan dia kepada Allah. Makanya orang yang sudah mendapat kelezatan ibadah, dia nggak memikirkan harta lagi. Tapi bukan berarti harta nggak penting. Ini salah. Jadi tasawuf ini bukan berarti kita untuk meninggalkan harta, tapi adalah
bagaimana harta itu untuk sebagai tarikah kita semakin dekat kepada Tuhan. Itu disebut dengan zuhud. Jadi zuhud itu takut dunia. Kalau ditekstualkan meninggalkan dunia, ini salah. Kalau kita pahami bahwasanya zuhud itu membuang dunia, bukan membuang. Artinya hatinya tidak lebih condong besar kepada dunianya. Jadi kalau kita terjemahkan secara orang awam, jangan sampai gara-gara gelas pecah kita maki-maki anak kita. Karena anak kita main-main nih, kita boleh marah kalau sudah dinasihati. Tapi ada masanya, contoh anak itu kita marah kalau sudah kita nasihati, jangan main-main nanti pecah, itu boleh kita marah. Tapi kalau tiba-tiba yang tanpa dia sengaja pecah gelas TV umpamanya, nggak boleh kita marahin. Kalau memang tanpa sengaja. Tapi kalau sudah kita nasihatin ternyata pecah, itu boleh kita tegur dengan keras. Ini contoh. Dan bukan gara-gara harta kita pecah, harta kita hilang, harta kita dicuri, stres. Ini berarti makna zuhud belum ada sama dia. Itu dia ya. Kemudian apa? Wal kibar, congkak. Ini dia. Ada orang congkak. Ini sifat busuk yang dalam hati kita, yang harus selalu kita benam, yang harus selalu kita mujahadah untuk terus kita hilangkan. Dia akan muncul terus itu. Selagi kita bernafas sifat ujub, bangga diri dan congkak, takabur. Takabur hati-hati itu. Mana besok? Datang nggak? Iya datang, nggak perlu insya Allah lagi dia. Iya takabur, congkak. Ini kibria. Sembuh dia dari penyakit. Terima kasih pemerintah begini, aku udah sembuh dari penyakit corona. Dan nama Allah tadi sebutnya Pak. Yang pertama disebutnya terima kasih pemerintah, aku udah sembuh. Ya mungkin nggak tahu entah apa akidahnya, ya kan, nggak tahu saya. Bukan Allah disebutnya. Jadi segala sesuatu harus kita dulu alhamdulillah, insya Allah. Bayangkan Pak, orang agama saja pun saya pernah Pak dalam persidangan itu setiap bilang insya Allah dimarahi Pak. Ya kok insya Allah mulu gitu. Bayangkan tuh orang agama sendiri pun lucu mendengar insya Allah itu panas di telinganya. Kan aneh kita. Tanpa ridha Allah bagaimana? Itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kita pernah belajar tafsir. Bagaimana Allah ceritakan gara-gara orang tidak menyebut insya Allah Pak, kebunnya yang sebegitu subur. Ini 6 tahun yang lalu udah kita ajarkan ini. Dalam Al-Quran diceritakan kata Allah, dia punya kebun yang begitu sudah subur, tinggal memetik panen. Gara-gara dia congkak, takabur, tidak mengatasnamakan Allah, dia berhasil menanam itu, paginya Pak hangus. Nauzubillah. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian apa? Waria. Ini kita sudah tahu bagaimana kita bangga-banggakan. Ini yang saya sebut tadi, orang yang banyak kali berkorban dan sebagainya, Allah cabut nurnya. Belum mati sudah Allah cabut nurnya. Kenapa? Karena asik disebutnya terus. Kemudian apa? Wal hasad, dengki, wal hiqd, busuk hati. Dengki ini kata Rasulullah, hati-hati. Al hasad itu seperti an-nar, ya'kulu narul hatab. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti api membakar kayu bakar. Jadi kalau kita sudah punya sifat iri, dengki ke orang lain, hati-hati. Ini amal ibadah kita, capek kita bersedekah, capek kita sholat sunnah, sholat wajib pun bisa gugur, tapi gugur pahala, bukan gugur kewajiban. Bingung kita nanti di akhirat. Wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Terkejut kita, Allah nampakkan pahala ibadah kita di dunia, nampak begitu indah. Tapi ternyata seperti debu yang berterbangan. Apa kata Allah? Karena engkau riya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah. Wallahu sari'ul hisab. Aku itu sangat cepat memperhitungkan kalian amal ibadah kalian di dunia, kata Allah. Nanti orang-orang yang tak berakidah, orang yang riya, ini ayat yang saya sebut ini sepakat semua ahli tafsir. Orang yang tak punya akidah, orang yang riya,
itu nanti dia akan melihat di akhirat seperti telaga yang sangat indah, Pak. Telaga yang begitu telaga itu adalah kumpulan daripada amal ibadah dia. Ketika dia kejar telaga itu, kasara bimbiqiyah, ya zabu zamma, ya Allah aku haus sekali, mudah-mudahan telaga aku itu bisa menghilangkan dahaga yang kurasakan kayak mana sakitnya di akhirat. Ternyata setelah sampai, Pak, tak ada, hilang. Memang betul, itulah dia telaga kita, itulah dia amal kita yang baik di dunia ini. Berbuat baik sama ibunya, berbuat baik sama ayahnya, sama tetangga dan sebagainya. Tapi gara-gara ria dan gara-gara tidak punya akidah, inilah yang Allah sebut kebaikannya ibarat telaga yang begitu indah, yang bisa menghapuskan dahaga dia di akhirat. Ternyata tak dia capai. Wa hadnau aham minal awwal inda syari' wa in kana al-kull muhamman. Jadi di antara dua ini, ilmu zahir dan ilmu batin, maka martabat yang paling tinggi adalah ilmu batin ini. Tapi jangan pula menganggap remeh. Ini kan banyak orang-orang kampung kita kalau sudah thariqah dia meremehkan belajar. Wah, kalian ini belum dapat hakikat, kalian ini masih baru kulit-kulitnya. Bayangkan kita ngajar kitab kulit-kulit katanya. Ini ada di orang kampung kita. Tapi insya Allah mudah-mudahan Jakarta jangan ada kayak gitu ya. Ada itu orang kalau sudah saking cintanya dia belajar thariqah tasawuf, meremehkan belajar kitab fikih. Itu kalian baru belajar kulit-kulitnya itu. Hakikat belum didapat katanya, ma'rifat belum dapat katanya. Kita kejar apa itu ma'rifat, apa itu hakikat, ternyata dukun dia. Iya. Ternyata dia belajar ilmu sakti dukun. Hati-hati itu. Banyak orang berwuduknya salah, sholatnya salah, mandi wajibnya salah, zakatnya salah. Tapi menuduh orang ngaji kitab baru kulit-kulitnya itu gitu. La ilaha illallah. Jadi ini kita sandingkan antara tasawuf dengan fikih, itu nggak boleh dipisah. Makanya orang yang hanya belajar tasawuf, kata para wali Allah, ini wali Allah yang cakap bukan saya. Mereka yang hatinya selalu kepada Allah itu nggak bisa meleset kebenarannya. Barang siapa yang hanya belajar thariqah, belajar tasawuf, dia tidak belajar syariah, tidak belajar fikih, udah, dia akan bisa jadi mulhid, bisa kafir, bisa murtad. Jadi jangan heran, Pak, nanti ada orang ahli ibadah, zikir, sujud aja kerjanya, tiba-tiba disogok duit, murtad dia, Pak, mau. Itu pertama. Belum lagi kalau nanti dia disogok untuk berbuat yang curang, yang haram dan sebagainya. Nah, itu dia. Oke, sekian itu aja. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau nggak kita teruskan. Sekali lagi, li'anna al-batina sultanu zahir al-mustawla alaih. Jadi batin ini martabatnya seperti raja dari seluruh perbuatan yang zahir kita. Ya, seperti raja. Jadi hati itulah yang bisa menolong bagaimana rendah tingginya derajat kita. Wa amalul batin mabda' fil a'mal zahir. Jadi amal batin kita ini adalah merupakan pondasi dasar seluruh amal yang zahir. Wal a'mal zahir atharun anha. Jadi kalau amal yang zahir itu memiliki kesan, ya. Kalau setelah kita lakukan tahu kita, oh dia udah bayar zakat, dia udah sholat. Nah, tapi kita nggak tahu bagaimana ikhlas hatinya. Oh, kita tahu dia itu ke musholla, dia itu ke masjid, tapi kita nggak tahu bagaimana hatinya. Fa in kana al-aslu salihan kana al-athar salihatan. Jadi kalau umpamanya asalnya baik, apa itu hati kita? Ya, kalau sudah asalnya baik, maka asarnya juga baik. Jadi kalau sudah hati kita baik, insya Allah perbuatan zahir kita akan baik. Wa in kana fasidan kanat fasidatan. Jadi kalau sudah rusak hatinya, maka perbuatannya pun akan bisa rusak. Ya, sebentar aja, satu jengkal orang tahu dia berbuat baik, tapi setelah jengkal yang kedua, ternyata orang tahu ini tak betul dia, kata orangnya kan. Itu dia sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadil mudghah. Cuma Ibnu Khaldun di sini
Dia menulisnya mudghah. Idza salahat salahal jasad. Jadi di dalam jasad setiap manusia itu ada mudghah. Kalau bahasa Ibnu Khaldun, mudghah sama maknanya. Segumpal darah. Apabila itu baik, maka baiklah seluruh jasad kita. Wa idza fasadat fasadal jasada. Jadi kalau udah rusak yang segumpal darah ini, jantung kita ini, hati kita ini, maka rusaklah dia jasad. Apa itu? Wahya al-qalb. Itulah dia hati yang dimaksud. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Hanya itu Ustaz. Fadhal. Masalah kemarin itu, masalah mujizat sama karomah. Iya. Ya, kalau untuk nabi kan mujizat, untuk Mujizat, iya. ulama atau untuk kiai yang ini karomah. Tapi kita kan sering bagaimana cara membedakan karomah itu sama orang-orang yang mungkin bisa mengobati dengan cepat, apakah itu termasuk karomah gitu Ustaz. Iya, Bahkan itu. dia belum tentu juga sholatnya. Yang keduanya masalah ini Pak Ustaz, ada orang bilang setelah sholat Jumat itu katanya masih bisa sunnah untuk sholat zuhurnya. Sunnah sholat zuhur. Oh, bisa menjalani sholat zuhur lagi. Zuhur atau sunnah? Sholat sunnahnya atau sholat zuhurnya? Enggak, Sholat zuhur. sunnahnya cuma wajib. Iya. Nah, zuhurnya itu dianggap sunnah, bisa jadi dijalankan lagi. Iya, itu dia ya. Jadi yang pertama, apa perbedaan dengan mukjizat, karamah, ya, dengan sihir? Jadi kalau mukjizat itu adalah amrun khariqun lil 'ada yazharu 'ala mukjizat, amrun khariqun lil 'ada yazharu 'ala yadi rasul. Jadi kalau nabi, sebuah perkara yang luar biasa daripada peristiwa kejadian yang luar biasa yang tidak pada biasanya adat kebiasaannya, itu yang Allah berikan kepada Rasul khusus, dia khusus hanya kepada Rasul dan Nabi. Baru ada karamah, amrun khariqun lil 'ada, sama sebuah peristiwa kejadian yang luar biasa yang tidak sama dengan adat kebiasaan. Itu yang Allah khusus berikan kepada para wali Allah. Itu banyak dalam Al-Quran. Jadi kalau Mu'tazilah mengingkari wali, dalam Al-Quran diantaranya siapa mereka yang diberikan Allah karomah itu? Siti Maryam. Iya. Jadi banyak lagi di dalam Al-Quran itu, seperti siapa lagi? Uzair. Nah itu dia. Oke, itu diantaranya. Kemudian sihir. Sihir itu amrun khariqun lil 'ada, perkara yang luar biasa yang tidak sama dengan adat kebiasaannya. Siapa? Ala yadi kahin, fasik, dukun. Nah, itu. Jadi kalau dia fasik tidak salat, walaupun ada orang yang salat, ada dia salatnya tetap, tapi dia memakai bantuan makhluk khadam atau jin, ini fasik, nggak boleh. Meskipun dia sholatnya tetap, tidak boleh. Itu gampang menelitinya, tapi mesti orang alim ya, jangan kita tebak-tebak. Ciri-cirinya bagaimana? Kalau orang soleh, wali Allah, ketika kita minta doanya tidak sama. Contoh, Bapak datang kepada wali Allah umpamanya, jumpa wali Allah, tolong ya Syekh, saya ini mau sembuh dari penyakit, bisa sembuh. Ketika besok kita minta, ya Syekh, saya mau minta supaya rezeki saya banyak, itu belum tentu doanya sama. Wali Nabi ya, Nabi, para wali itu kebiasaan yang perkara yang luar biasa yang Allah berikan sama dia tidak pernah tidak tetap. Tapi kalau sihir tetap. Contoh, Bapak datang sama dia, Pak, saya patah tulang sembuh. Pak, saya mau minta jimat supaya kaya. Pak, saya mau macam mana ini, sakit saya sembuh. Semua penyakit kita datang dia sembuh. Sihir itu. Meskipun dia sholat. Cuma sihir ini bermacam-macam. Ada sihir hitam, ada sihir putih. Sihir putih dia pakai ayat-ayat Allah tapi menggunakan makhluk. Ini yang dilarang oleh Allah. Wa kana rijal wa annahu kana rijal minal ins ya'uduna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Di dalam surat jin itu Allah sebut ada jin Islam, ada jin yang tidak Islam, ada jin soleh, ada jin tak soleh. Tetap Allah sebut dalam Al-Quran
wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada sebahagian manusia, kata Allah, meminta bantuan kepada jin, tidak akan bertambah kebaikan sama dia, bertambah penipunya, bohongnya, dosanya. Udah, bahkan jin Islam ini maaf, seperti MH kan dia ngaku, ini kan nggak syirik, saya kan Islam segala macam. Udah, bukan itu, bukan syiriknya. Tapi makhluk itu tidak akan gratis. Anak istri kita akan bisa korban, bukan mati. Kalau yang soleh tidak. Kita akan bisa dipengaruhi dan sebagainya dan bisa merusak akidah. Zikir bukan karena Allah 1000 kali, 2000 kali, tapi kita karena itu. Saya pernah berhadapan langsung dengan orang yang dengan zikir, dulu dia berzikir ribuan kali nggak punya kesan. Ketika sekarang cukup mengatakan 3 kali saja, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, dia bisa tahu dengan hal-hal yang gaib. Udah, ini dia pakai bantuan. Ini nggak boleh. Udah. Nabi Sulaiman itu Rasul maksum. Ya, Nabi Sulaiman itu Rasul dan dia itu Rasul dan Nabi maksum, terlepas dari itu saja dia ditipu oleh jin peliharaannya. Makanya walaqad fatanna Sulaimana walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursi jasadan ma'ana qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Menangis Nabi Sulaiman ketika dia ditipu oleh jinnya, ketika dia pergi dari istana, ketika pulang istrinya murtad sebab jin di istananya. Akhirnya dia berdoa, ya Allah ampunkan dosaku, jangan kau berikan nikmat sebagaimana kau berikan nikmat kepadaku, kepada umatku setelah, kepada manusia setelahku. Bayangkan, sekaliber Nabi Sulaiman tertipu dengan jin, bagaimana kalau ada orang ngaku Kiai Ciracas, Kiai Jawa Tengah, bisa nggak dia selamat daripada tipu daya jin? Nggak bisa. Nabi Sulaiman sudah Allah habarikan dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillah.